Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kalian masih belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, kita ada di pembelajaran 4. Di pembelajaran 4 ini, kita akan belajar dongeng Melati yang baik hati dan contoh sikap pemberani. Dongeng Bunga Melati yang baik hati ini ada di buku tema kalian, halaman 27 sampai halaman 30. Seperti biasa, dongeng Bunga Melati yang baik hati ini akan Ibu bacakan, tetapi sambil mendengarkan dongeng yang Ibu bacakan, kalian juga ikut membaca dongeng yang ada pada buku kalian. Bunga Melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri 1, wah indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Putri 2, hei lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Putri 1, aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Pujian yang diterima oleh bunga melati ini menimbulkan kecemburuan dari berbagai macam bunga. Salah satunya adalah bunga sedap malam, bunga anggrek, dan bunga mawar biru. Bunga sedap malam. Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Bunga anggrek, iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Sedangkan bunga mawar biru, walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi, bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilakan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Bunga anggrek, aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu bermanfaat untuk kami. Bunga mawar biru, selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku meminta maaf ya. Bunga melati, aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Diadaptasi dari www.dongenganak.net. Nah, proses kumbang menghisap madu pada sari-sari bunga itu disebut dengan proses penyerbukan. Biasa, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Unsur-unsur dongeng yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide pokok cerita. Yang kedua, alur. Alur adalah jalan cerita yang menjelaskan sebab akibat.
Yang ketiga, latar. Latar adalah tempat dan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Yang keempat, tokoh. Tokoh adalah subjek yang berperan dalam cerita. Bisa berupa orang, hewan, atau tumbuhan. Selanjutnya, watak. Watak adalah sifat tokoh dalam cerita. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan moral dalam cerita. Sekarang kita mengidentifikasi dongeng. Dongeng apa? Ya, Bunga Melati yang Baik Hati. Kita mulai dari tema. Tema yang diangkat pada dongeng Bunga Melati yang Baik Hati adalah keharuman dan kebaikan bunga melati. Alurnya, dua putri kerajaan menyukai bunga melati dan wanginya. Hal itu menimbulkan rasa iri bunga lainnya yang ada di taman bunga kerajaan. Akhirnya, bunga yang iri mengerti manfaat bunga melati di taman bunga kerajaan dan meminta maaf. Latar tempatnya adalah di taman bunga kerajaan, sedangkan waktunya tidak dijelaskan dalam cerita. Yang keempat, tokoh pada dongeng Bunga Melati yang Baik Hati ada putri 1, putri 2, bunga sedap malam, bunga anggrek, bunga mawar biru, kumbang, dan bunga melati. Nah, watak dari tokoh yang ada di dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Watak yang pertama ada putri 1 dan putri 2, karakternya baik karena mereka menghargai keberadaan bunga melati. Yang kedua, bunga sedap malam. Bunga anggrek dan bunga mawar biru kurang baik karena suka menjelekkan bunga melati. Yang ketiga, bunga melati karakternya baik karena mau memaafkan bunga-bunga yang menjelekkan dirinya. Yang keempat, kumbang. Karakternya baik karena membantu proses penyerbukan bunga dengan menghisap sari-sari madu pada bunga. Dan amanat pada dongeng Bunga Melati yang Baik Hati, kita harus menghargai dan mensyukuri perbedaan yang ada. Karena dengan adanya perbedaan itu, kita saling melengkapi. Nah, setelah mendengar dongeng Bunga Melati yang Baik Hati, kalian tentunya mengetahui manfaat tumbuhan. Yang pertama, manfaat tumbuhan itu tentunya untuk keindahan. Yang kedua, berlindung dan berteduh dari sengatan sinar matahari. Yang ketiga, memberikan kesegaran dan kesejukan. Dan yang keempat, tumbuhan memberikan oksigen. Oksigen adalah udara yang dimanfaatkan oleh manusia untuk bernafas. Nah, di sini terlihat Dayu yang memecahkan pot bunga ibunya. Dayu merasa ketakutan. Dayu bingung harus melakukan apa. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan Dayu? Kita lihat penjelasan Ibu. Salah satu cara untuk mengakui kesalahan adalah dengan meminta maaf. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Jadi, kalau kalian meminta maaf, bukan artinya kalian takut, justru kalian anak pemberani. Karena kalian berani mengakui kesalahan kalian. Dan Dayu pun sudah berani mengakui kesalahan di depan ibunya. Nah, sekian penjelasan Ibu pada video hari ini. Ibu harap kalian mengerti penjelasan Ibu. Terima kasih.